Kalau pengikut neto kalian itu merah, artinya orang yang mengikuti kalian dalam 28 hari ini itu bisa dibilang berkurang ataupun tidak ada. Jadi koreksi lagi konten-konten kalian, apakah konten kalian itu layak untuk diikuti atau tidak. Jadi, tips untuk menambah followers itu sebenarnya yang paling bagus, yang paling alami, dan yang paling bagus juga untuk perkembangan akun kalian, yaitu sebenarnya dari konten kalian sendiri. Tapi kalau memang kalian ingin menambah followers secara cepat, itu memang dengan tabur kejora di akun-akun besar, di akun-akun yang ramai. Karena dengan taburan kalian ke postingan tersebut, otomatis bisa terlihat oleh orang lain. Sehingga orang itu akan berbondong-bondong mengikuti kalian karena taburan kalian itu. Tapi perlu diingat lagi, banyak pun yang mengikuti kalian, tapi kalau dari segi konten kalian yang kurang menarik, tetap kalian lama-kelamaan akan ditinggal juga oleh followers yang seperti ini. Karena followers yang seperti ini ataupun pengikut yang seperti ini mau mengikuti kalian karena ada iming-iming taburan kejora. Sehingga ketika kalian tidak menaburi kejora lagi, mereka akan berhenti nonton konten kalian, mereka akan berhenti berinteraksi ke konten kalian. Jadi cara yang paling baik untuk mendapatkan followers itu sebenarnya ya dari konten-konten kita sendiri. Makanya kita itu dituntut untuk memberikan konten-konten yang bisa memberikan manfaat buat orang lain sehingga orang tertarik untuk mengikuti kita walaupun itu hanya sekedar terhibur. Jadi kenapa pengikut neto kalian itu bisa merah? Artinya orang yang mengikuti kita dalam 28 hari ini berkurang dari 28 hari yang sebelumnya. Itulah yang menyebabkan kenapa pengikut neto kita itu berkurang. Jadi di sini kalian tahu tidak apa itu artinya pengikut neto? Pengikut neto itu adalah orang yang mengikuti kalian itu entah dari profil, entah dari kolom komentar, entah itu dari reels, entah itu dari foto, VOD, tes, pokoknya ada kata ikuti, mereka bisa mengikuti dari situ. Dan dikurangi orang yang batal mengikuti kita, dan itulah artinya pengikut neto. Jadi pengikut neto itu adalah pengikut persis. Jadi pengikut neto ini umurnya hanya 28 hari saja. Jadi selama 28 hari ini kalau ada yang mengikuti kalian dan dikurangi orang yang batal mengikuti kalian selama 28 hari ini, itu akan masuk ke dalam pengikut neto kalian. Jadi apakah pengikut neto itu sama dengan pengikut total kita yang ada di bawah profil kita ini? Jadi semua pengikut kita akan masuk ke dalam pengikut total kita yang di bawah profil kita ini. Yang kita dapatkan misalnya dari kita sebelum gabung di Facebook Pro dan sampai sekarang. Nah, kalau pengikut neto itu hitungannya cuma 28 hari saja. Nah, kalau dalam 28 hari ini nggak ada yang mengikuti kita, otomatis pengikut neto kita akan merah dari 28 hari sebelumnya. Jadi pengikut neto ini adalah orang-orang yang mengikuti kita selama 28 hari ini dan dikurangi orang yang batal mengikuti kita. Jadi kinerjanya hanya selama 28 hari saja. Tapi kalau total dari pengikut ini yang di bawah profil ini tuh setiap harinya akan bertambah dan akan berkurang sesuai dengan orang yang mengikuti dan orang yang batal mengikuti kita saat itu. Misalnya, kita sebagai pemula itu tuh wajib banget yang namanya interaksi. Terus dia juga bercerita kalau step by step supaya kita tuh berkembang gitu. Jadi dia tuh mewajibkan untuk tonton video dari awal sampai akhir, simak terus komen sesuai sama isi video. Terus tuh bisa like dan juga share. Masya Allah, pokoknya dijelasin secara detail banget. Ini sih kalau yang nonton itu para pemula dan kreator udah pasti diikutin. Jujur yang kayak gini tuh udah banyak banget ya manusia-manusia yang menyebarkan hal-hal yang gak mendasar sebenarnya. Interaksi itu memang penting, tapi menurut aku pribadi awal-awal tuh memang sampai creating nih jadi komen sana pokoknya setiap ada video yang lewat di beranda bakal aku komenin, sedangkan di video aku tuh sedikit sepi banget, bahkan like untuk dapat 10 aja tuh susah banget. Jadi kesimpulannya interaksi itu penting, tapi di video kita sendiri memang Facebook menganjurkan kita untuk interaksi juga ke sesama konten kreator, tapi nggak sampai membuat jadi kita tuh creating guys. Daripada jadi kita creating komen sana komen sini share sana share sini, mendingan ya kita perbaiki kualitas video kita perbaiki cara bicara kita, dengan begitu akan ada banyak orang yang nonton video kita guys. Terus gimana dong bun biar cepat berkembang akun kita? Jadi bingung, katanya harus interaksi biar bisa berkembang. Ada satu hal lagi yang terlalu penting dari interaksi, yaitu kita tuh harus konsisten guys. Jadi kalau kita interaksinya tuh sampai creating dirinya tapi kita tuh nggak konsisten buat upload video di konten kita atau di akun kita sendiri, sama jangan bohong guys. Terus ada lagi nih yang tanya kayak gini, Pak Bun, kalau kita tidak interaksi, kalau kita lihat ada merah-merahnya, gimana cara ngatasinya? Yang dimaksud merah-merah itu dashboardnya ya. Jadi kalau misalnya rapot kalian merah ya biarin aja, memang sih